Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, gue buat video yang berbeda nih dari video-video sebelumnya. Karena biasanya gue buat video itu yang berkaitan dengan bahasa isyarat atau cover CD seperti video ini. Tapi kali ini gue mau yang berbeda gitu kan, karena kan kayaknya lebih enak kalau misalnya kita tuh sharing gitu kan. Nah, sekarang kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian yang biasanya gue kasih tahu bahasa isyarat, tapi kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian cara membuat CV yang menarik. Pasti teman-teman pernah nih ngerasain yang namanya kayak misalkan kalian tuh ngirim CV gitu kan ke suatu perusahaan untuk lamaran, tapi ternyata kalian baru ngirim CV aja tuh udah ditolak gitu. Teman-teman baru ngirim CV tuh udah ditolak gitu. Itu kan rasanya nyesek banget, sakit tapi nggak berdarah gitu kan. Nah, makanya di kesempatan kali ini gue mau ngasih tahu nih ke teman-teman gimana sih cara buat CV yang menarik. Kita tahu dulu ya persiapannya, apa sih yang harus kita persiapkan gitu kan kalau mau ngebuat CV dalam bentuk digital yang menarik. Yang pertama, kita itu harus punya laptop atau komputer, punya itu dulu. Terus kita punya aplikasi Word-nya, kita harus punya aplikasi Word. Dan teman-teman, ada informasi yang ingin gue beritahukan kepada kalian, kalau misalkan HRD itu biasanya nerima CV dalam bentuk PDF. Jadi kalian tuh harus persiapkan dulu ya aplikasi PDF-nya. Kalau misalkan emang teman-teman nggak ada aplikasi PDF-nya di laptop teman-teman, nanti lihat aja link di deskripsi. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman belum ada ya bisa di-download di situ. Tapi kalau misalkan emang teman-teman udah ada ya nanti gampang, kita tinggal save as aja ke dalam bentuk PDF-nya dan bentuk Word-nya, biar nanti kalau misalkan mau diganti itu gampang, mudah. Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi aja. Yaitu kita buka dulu nih aplikasi Word-nya, yaitu dengan cara klik kanan, bisa klik kanan lalu open, atau bisa juga dengan klik 2 kali atau double klik pada aplikasi MS Word-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tunggu saja. Lalu kalau sudah, kita pilih blank document. Oh ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman aplikasi yang ada di desktop, kita bisa nih buka aplikasinya dari startnya aja, diklik. Lalu kita pilih M, yaitu kita pilih lagi Microsoft Office 2013. Nah, lalu setelah itu kita pilih Word dengan double klik, atau kalau misalnya teman-teman mau aplikasi Word-nya itu juga ada di desktop, itu bisa klik kanan. Lalu setelah klik kanan nanti akan muncul nih, ada yang namanya More. Nah, More ini kita pilih, lalu kita pilih Open File Location. Nah, kalau Open File Location ada kebuka, terus Word-nya ini kita pindahin. Ini jangan di move seperti ini ya, itu nanti otomatis dia akan hilang nih kalau di sininya. Jadi kita klik kanan aja, klik kanan lalu copy, dan di sini klik kanan lalu paste atau Ctrl+C dan Ctrl+V. Oke, kita lanjut aja ke Word-nya. Nah, kita mau ngatur dulu nih ukuran kertasnya. Kenapa sih kita kudu ngatur dulu ukuran kertas? Biar nanti juga enak, karena dia kan bentuknya kotak-kotak ya, bukan tulisan-tulisan kayak seperti ini. Bukan tulisan seperti ini, jadinya ya kita kudu banget nih namanya atur dulu kertasnya. Kita bisa ke pack layout. A few moments later. Nah, setelah ke pack layout lalu ke size. Setelah ke size itu kita pilih more paper size, atau bisa juga dengan cara kedua yaitu klik yang ini bagian ini. Atau bisa juga dengan cara ketiga yaitu dengan double klik penggaris. Penggaris itu dapatnya dari view, terus rulernya ini di checklist. Kita double klik, kita ganti semuanya jadi 0,1. Semuanya jadi 0,1, entah itu top, bottom, left, ataupun right.
Nah, di sini kan centimeter ya, cm. Kalau misalkan di teman-teman masih inci, itu kayak tanda kutip gitu. Itu caranya ke file, lalu setelah ke file kita ke option, setelah ke option kita ke advanced, lalu setelah ke advanced kita ke display, di bagian display dia. Nah, centimeter kan, centimeter ini kan kalau misalkan masih inches berarti dalam bentuk inches, dia tulisannya inches, ya udah kita ganti ke centimeter. Lalu setelah itu kita oke. Nah, kalau misalkan sudah, kita mulai deh. Oh ya, nih untuk tampilan-tampilannya itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini yang seperti ini, dan ada yang seperti ini. Jadi kita punya 3 model, dan kita mau bikin model yang kedua, yaitu yang seperti ini. Karena ini yaitu gabungan, jadi kita juga belajar cara menggabungkan 2 set menjadi 1. Kita minimize, lalu kita ke insert, lalu kita ke shape, kita pilih dulu nih kotaknya buat yang di atas tuh. Nah, lalu kita atur. Nah, setelah itu save filenya itu kita pilih warna save file yang di dalam, yang di dalamnya, sedangkan save outline itu yang garis-garis di luar. Nah, setelah itu kita pilih lagi insert, lalu save, dan kita pilih oval. Kita sama ini, sama yang di atas. Nah, kalau udah kita turunin ke bawah. Nah, kalau misalkan udah juga, kita tinggal insert lagi, kita ke pictures, karena kita mau nambahin fotonya. Misal kita mau masukin di sini fotonya, foto kita itu entah yang formal atau informal, itu bebas, formal atau non formal itu bebas, terserah kalian. Ya, misal kita misalkan gue mau masukin foto Doraemon deh. Kalau foto Doraemon, kalau kita masukin foto itu kan biasanya seperti ini ya. Nih, dia itu nggak bisa diubah kemana-mana, dia tetap di situ aja udah, dia nggak akan kemana-mana. Yaitu supaya misalkan dia bisa kemana-mana itu dengan warp text, lalu kita ke in front of text. Nah, kalau misalkan udah ke in front of text, dia nggak bisa kemana-mana. Seperti itu caranya. Nah, kalau misalkan kita mau crop, ya crop aja dulu. Kalau misalkan kita nih maunya dalam bentuk fotonya bosan ya kan, fotonya persegi-persegi mulu, ya udah kita tinggal ganti aja deh dengan cara diklik nih fotonya, terus kita ke format, lalu crop. Nah, cropnya itu crop to shape. Nah, setelah crop to shape kita pilih oval, jadi otomatis akan berbentuk oval, atau teman-teman memilih yang bentuk lain juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kita kecilin, lalu kita misalkan mau fotonya tuh kayak ada efek-efek kayak gitu, kayak misalkan kayak gini nih, kayak ada kayak gimana gitu, bentuk bulat atau beda gitu, itu bisa di picture effect, itu di present, di shadow, reflection, glow, zoom X, bevel ya, bevel atau 3D rotation. Itu kita nggak perasaan aja karena bumbunya yang perasaan, lalu kita pilih shadow, kita yang ini biar agak kayak ada bayangan gitu di belakangnya. Nah, terus yang ininya kita kebawahin lagi. Terus kita mau nambahin tulisan nih, tulisan curriculum vitae sama nama kita. Itu kita pakai text box. Di sini kita samain aja panjangnya. Nah, kita mau ngilangin save fill sama offset outline-nya, itu dengan no fill dan no outline. Terus kita tinggal masukin ya tulisannya curriculum vitae. Nah, terus tinggal atur tulisannya, jenis fontnya, ukuran fontnya, lalu ditengahin. Setelah itu kita bold. Nah, tinggal kita Ctrl+C, lalu Ctrl+V nih. Setelah itu curriculum vitae ini kita ganti namanya jadi di nama Anda. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita tinggal ke insert lagi, kita pilih kotak lagi.
kita pilih kotak. Setelah kita pilih kotak, kita pilih shapes lagi, lalu kita pilih ini namanya yang ada di flowchart. Pada di grup flowchart itu stored data. Nah, ini kita pindahin rotationnya. Lalu kita lebarin. Nah, kalau misalkan posisinya udah sesuai dengan yang diinginkan, yaitu tinggal di kecilin lagi ini. Ya, seperti ini. Nah, lalu kita tinggal masukin tulisannya. Ini ya, kita tinggal ke bawahin aja. Atau ininya dikeatasin, atau ininya dikecilin. Itu atur sesuka kita aja. Kita atasin seperti ini, dibuat rapih gitu kan. Nah, terus tinggal kita ganti warnanya jadi warna biru sesuai dengan yang tadi contoh tadi. Shape outline-nya pun sama, biru. Ini juga biru. Nah, jadi seperti ini. Nah, ininya kita tulis dulu deh. Di sini itu yang pertama apa ya tadi? Kontak. Kita klik kanan, lalu add text. Kita ketik contak. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, nah tulisannya itulah yang diganti di text direction. Nah, seperti ini. Ini biar tulisannya ke atas, yaitu align text, dia ke left. Setelah itu kita tinggal besarin. Oh iya, kita edit shapes-nya dulu. Kita edit shapes-nya. Ini biar dia tuh kecil gitu maksudnya. Jadinya nggak sebesar ini. Kita tinggal samain. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita tinggal dibesarin tulisan kontaknya. Besar sekali. Anda sepertinya kesal. Lalu kita pilih jenis fontnya, yaitu Times New Roman. Bebas sih fontnya mau apa aja. Lalu kita besarin seperti ini. Kalau misalkan kayak ngerasa kejauhan banget gitu kan sama yang bawah, tinggal dibawahin aja seperti ini. Nah, lalu di sini itu kan letaknya itu kan ada gambar ya. Itu ada gambar WhatsApp, SMS, kayak email gitu ya. Terus sama IG. Ya udah, kita tinggal download dulu gambarnya. Mungkin nanti gambarnya dimasukin di kolom deskripsi. Nah, karena di sini udah download gambarnya, ini tinggal ke insert, ke pictures. Lalu setelah ke pictures kita pilih tuh gambar yang tadi kan. Kita cari gambarnya itu letaknya di mana. Nah, kita pilih WhatsApp, lalu kita pilih ini WhatsApp, IG, sama
pesan ya, ini ya. WhatsApp-nya mungkin yang ada warnanya aja ya. Nah, lalu ke insert. Dia otomatis bakal gede-gede seperti ini. Itu udah bukan hal yang baru. Tinggal di setting size-nya jadi 1,0. Lalu wordtext-nya diubah jadi in front of text. Begitupun Instagram jadi 1. Lalu diubah jadi in front of text. Begitupun yang pesan jadi 1. Lalu diganti jadi in front of text. Nah, setelah itu ini dia ada di sini, ternyata kalau dikesiniin ini terus kita rapihkan lagi. Terus baru deh kita letakkan, misalkan kita maunya WhatsApp mana coy. Nah, ini dia WhatsApp yang hilang. WhatsApp-nya kita kesiniin. Nah, terus kita seperti ini ya dia tuh. Tapi sebenarnya dia ada kok. Kita ke WhatsApp dulu nih, WhatsApp-nya dimasukin ke sini. Lalu IG-nya kita taruh di sini di bawahnya. Lalu satu lagi pesan. Ini pesannya kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita tinggal masukin aja deh. Tinggal ke insert, lalu ke save menggunakan text box. WhatsApp, nomor WhatsApp kalian berapa, terus Gmail kalian berapa, itu semua tinggal diatur aja ya. Ini diisi-isi aja. Nah, terus kalau misalkan udah kontak, kita kecilin dulu nih, ini kita rapihin. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita rapihin, tapi kita tetap masih dia untuk nanti di bawahnya kan, karena di bawahnya nanti ada. Nah, kalau misalkan mau kita satuin, ini diklik, lalu ini juga diklik dengan sambil mencet shift di keyboard, lalu diklik kanan dan grup, maka dia otomatis akan jadi satu. Nah, terus tinggal Ctrl+C, Ctrl+V, kita tinggal ke bawahin seperti ini. Nah, warnanya tinggal kita ganti deh. Misalkan kita maunya yang di sini pakai warna yang lebih terang nih. Warnanya atau mungkin warna ini, atau kita ngikutin aja yang dicontoh. Itu warnanya warna biru. Biru yang seperti itu. Kita cari coba ya, biru yang kayak gitu. Kalau mau pilih warna yang lain itu Morpheus Colors. Mungkin biru yang ini kali ya, atau yang ini. Terus kalau udah kita klik OK, lalu ini juga sama. Shape-nya ini, shape outline-nya juga ini. Ini shape outline-nya belum. Kita tinggal pilih shape outline-nya. Nah, jadinya tuh seperti ini. Lalu basic level kontaknya kita ganti jadi basic level. Basic level. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal masukin basic level itu kita butuh yang namanya insert. Lalu ini kita misalkan ya, kasih contoh, misalkan kayak bahasa Indonesia atau ya bahasa Indonesia ya, atau menggunakan komputer. Enggak, dia kalau misalkan ini langsung komputer.
Dan lalu kita besarin karena ini terlalu kecil. Shape fill-nya no fill, dan shape outline-nya juga no outline. Kita atur dulu nih tulisannya. Tulisannya itu Times New Roman, lalu angkanya itu di 12 aja. Dan kalau misalnya biar kelihatan, kita putihin aja ya tulisannya. Tulisannya kita putihin. Nah, kalau misalkan udah seperti ini taruh di sini. Lalu kita ke insert lagi, kita ke shapes lagi, kita ke rectangle lagi, atau kita ke yang inilah ya. Nah, ini kita bentukin dulu di sini nih, karena kini ada grid lines-nya. Grid lines itu ingat dari view, itu grid lines-nya diaktifin. Biar kita juga gampang kalau ngatur-ngatur. Misalkan kalau 100% kita maunya segini. Nah, di sininya kan sesuai ya. Nah, kalau 100% kita mau segini. Nah, misalkan komputer itu kita 80% dari 100%, berarti sisanya 20%. Ini tinggal di Ctrl C, yang ininya tinggal Ctrl V. Berarti ininya yang 20%. Ini yang 20%. Ini dia tiba-tiba mengecil. Ini yang 20% misalkan segini. Nah, lalu yang 80%-nya berarti segini. Nah, terus tinggal kita beginiin, tinggal kita satuin, lalu kita kasih warna yang berbeda. Fill-nya kita kasih warna yang berbeda. Misal kalau untuk yang besarnya itu warnanya hitam. Nah, lalu untuk yang enggak terlalu besarnya itu warnanya agak abu-abu. Shape outline-nya juga diganti ya. Nah, ini kan shape outline-nya belum diganti. Nah, kalau misalkan kita mau lihat nih, ini sebenarnya udah sama atau belum sih, itu kita bisa ngeliat dari size. Nih, kita ngeliat yang lebar aja, yang dari yang vertikalnya 029, berarti di sini juga harus 029. Berarti ini yang ditambahin aja, jadi 032 biar sama. Nah, kalau misalkan udah sama, tinggal di blok gini, dipilih dua gini dengan cara shift, terus diklik-klik, lalu di group. Dan nanti dia otomatis menyatu deh. Lalu tinggal taruh di sini. Oh, kalau misalkan kita mau ngasih tulisan, tinggal kasih tulisan, tinggal di kanan, lalu add text. Di sininya 80%. Ternyata ini kekecilan ya. Terus di sininya add text 20%. Karena ini kekecilan, jadi kita tambahin aja. Lalu tulisannya juga kita kecilin. Mungkin di sini tulisannya juga besar. Kita pilihnya Times New Roman. Nah, ini kita kecilin lagi nih. Ini nggak sama ya. Nah, ini kan karena tulisannya nggak kelihatan ya. Jadinya tulisannya kita kasih warna yang berbeda juga. Atau ya warna yang berbeda aja. Nah, kalau seperti ini udah. Nah, terus kita selanjutnya mau ngisi hobi. Hobi juga pakai ini tinggal Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, kita taruh di sini. Ini lanjutin aja yang basic levelnya, itu contohnya seperti itu. Basic level itu biasanya banyak ya, jadi ini kita kebawahin aja. Nah, kita kebawahin seperti ini. Kalau misalnya teman-teman kayak ngeliat nih, kan kurang lurus nih ya, ini disamain aja. Lalu warnanya kita ganti.
jadi warna misal ini, lalu shape outline-nya juga kita ganti jadi warna ini. Nah, lalu kita ganti tulisannya jadi hobi. Nah, terus kita masukin deh hobi kita tuh apa di sini dengan insert, lalu shapes dan text box. Kita masukin hobi kita. Dan pertama hobi kita itu membaca buku, lalu yang kedua mendengarkan musik dan lain-lain sebagainya. Nah, terus kita tinggal ganti ininya, shape file-nya jadi no file dan no outline seperti ini. Nah, terus kita mau nambahin yang di sini nih, ini yang di sini itu maksudnya tuh kayak tentang kita tuh siapa sih, karena di sini gue kebetulan pas bikin itu mahasiswa di Universitas Jakarta pas lagi semester 3, aku masukinnya yang kan semester 3 karena sekarang udah semester 4 ini, jadi belum diperbarui. Ya udah, tinggal kita pilih insert, lalu kita ke shapes dan kita pilih text box. Di sini kan dia, kita letakkan di sini. Oke, kita perkenalan, saya adalah bla bla bla. Terserah kalian mau masukin apa. Nah, kalau misalkan udah, ini dikasih jarak 1 kolom. Nah, kalau misalkan udah, kita masukin lagi apa nih setelah itu, kita masukin profil. Nah, lalu kita pilih insert, lalu kita ke insert, lalu shapes, kita pilih kotak aja deh, kotak seperti ini, kita kasih 3, lalu klik kanan, attach ke profile. Nah, ini kita pilih save filenya yang mana, biar warnanya biru semua, jadi kita pilih warna biru lagi, biru ini ya. Pilihnya udah, save outline-nya biru juga. Lalu tulisannya kita tinggal besarin. Nah, besarin, lalu ini tulisannya diganti jadi Times New Roman. Setelah itu kita bold. Nah, terus kita dapetin yang di sini tuh itu dari insert, lalu shape, kita pilih ini. Nih, jadi dia tuh seperti ini. Nah, warnanya kita kasih yang sama biar dia nggak terlalu kelihatan gitu, karena kan nanti dia disatuin. Nah, seperti ini. Nah, ini biar digaya-gayain gitu ya kan, itu pakai shape effect, pakai yang ini. Nah, terus ini di work ininya di shift, pakai shift, lalu di group. Nah, terus kalau udah di Ctrl C, Ctrl V. Terus kalau misalkan ini udah di copy, ini kita ke bawahin, ininya kita bawahin, kita taruh di sini. Setelah profil itu kan pendidikan ya, pendidikan itu kan dikit lah ya, nggak banyak, biasanya tuh yang banyak tuh di profil. Nah, ini kita ganti jadi education, lalu kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V, terus education, setelah itu experience, yaitu pengalaman kerja atau pengalaman kalian saat ngeprint
Nah, terus itu masukin profil nih, kita ke insert, kita ke saves, kita ke text box. Kita masukin di profil kita. Ini kurang ke sana ya. Nah, ini pas ya kayaknya. Nah, lalu profilnya kita masukin deh di sini. Contohnya seperti itu. TTL misal 10 Februari 2000, terus alamat, belum menikah. Nah, baru alamat calon bahagia dulu. Terus tinggal kita ambil lagi nih, insert lalu text box lagi buat di education. Kita bikin dari sini aja. Kita tinggal ke bawahin. Lalu ini sepertinya pulang ke sini. Nah, kurang lagi ya. Kita tuh harus di sini tuh kita dilihat kayak keterampilan kerapihannya. Kita education, misalkan pertama kayak SDN. Education kan ada dua ya. Ada formal dan informal. Ini formal dulu. Lalu misal SDN, SMP Barat, bla bla. Lalu SMPN, bla bla. Lalu SMK, bla bla. Nah, terus yang keduanya itu adalah informalnya, yang non formal. Misalkan ada les atau dan lain sebagainya. Terus kalau experience itu pengalaman kerja atau prakerjaan, itu dimasukin aja, nggak apa-apa. Yang penting ada sertifikatnya. Prakerin di PT Bahagia selama sekian bulan, misalkan berapa bulan gitu. Udah deh. Nah, kalau misalkan udah selesai, udah seperti ini, semuanya udah keisi, ini diisi dulu semuanya, baru deh kita tinggal save. Kita ke file, lalu kita ke save as. Kita ke komputer, kita masukin nih, kita taruh CV-nya itu mau taruh di mana. Misalkan kayak gue ini taruh di data dikasihnya latihan. Nah, terus Word dokumennya kita ganti jadi PDF. Lalu kita save. Itu dia masih bentuk PDF. Nah, berarti yang bentuk yang Word-nya itu masih ada. Jadi kita bisa mengubah suatu saat nanti kalau misalkan ada data yang emang tiba-tiba keubah. Karena di sini kan yang ke save itu dalam bentuk PDF-nya. Nah, ini jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Kalau misalkan kalian mau ganti-ganti namanya atau mau ganti apapun itu, bebas kok, terserah, bebas. Terserah kalian berkarya sendiri, nggak apa-apa. Nah, lalu kalau misalkan ini kita save-nya, misalkan kita mau ganti-ganti kan enak ya. Makanya di sini kan misalkan kayak di sini kita mau ngeganti tinggi badan, misalkan tinggi badan kita tiba-tiba naik 5 cm, ya udah kan bisa diganti, nanti tinggal di file, tinggal save as. Nah, nanti save asnya dalam bentuk PDF lagi, kan bisa kayak gitu.
bentuk PDF lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak mau bentuk PDF atau mau yang mentahannya ke dalam bentuk Word, tulisnya latihan, lalu di save. Udah selesai deh, seperti itu. Lalu kita keluar.